Saya berdomisili di Cimanggu Kecil, Kota Bogor. Saya aktivitas sehari-hari di MTS Darul Ulum Kota Bogor, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, silakan. Khainuddin Hasan ya, Hasan atau yang angkat tangan. Silakan. Buka kameranya, Pak, biar terlihat wajah gantengnya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak dosen. Perkenalkan saya Hasanuddin dari Kecamatan Cilengsi. Sehari-hari beraktivitas mengajar PAI di SMP IT Fathahilah Cilengsi. Saya alumni dari STAI Al Hidayah Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada yang belum disebut? Ada yang belum disebut? Oke, teman-teman sekalian, kita ini belajar dengan menggunakan model sinkronus dan asinkronus ya. Jadi kita proses pembelajaran kita adalah online kelas ini. Karena itu proses pembelajaran online ini bukan hanya memindahkan kelas dalam bentuk offline ke dalam virtual ya. Agar maknanya tidak hilang, nah karena itu saya berharap teman-teman semua nanti menyiapkan email, kita bergabung di Google Classroom ya. Nanti Google Classroom ini jadi sarana kita untuk berbagi informasi. Saya akan tampilkan dulu ya, biar nanti saudara bisa lihat. Kita bisa bergabung di Google Classroom. Ya, tunggu layar saya dulu ya. Nah, oke. Saya akan buka Google Classroom-nya. Nah, ini kelas kita. Nah, kemudian saya kirim bisa dua ya, di link chat kelas, atau saya kirimnya di ini ya, ini grup kita ya, Pasca Sarjana B2. Ya, ini grup kita kan? Sebalik, mana? Ini ya. Pasca Sarjana Pasca Sarjana B2. B2 tadi. Pasca Sarjana. Oke, saya cari dulu. Terlalu banyak grup ini, jadi agak liar juga saya. Nah, B1. Pasca Sarjana B2. Nah, ini ya, grup kita ya. Bisa terlihat nggak? Layar saya bisa terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ya, saya kasih linknya ya. Nah, terlihat, Pak. Silakan saudara siapkan email berbasis Gmail. Nah, untuk bisa bergabung di kelas. Nah, akan saya kirim. Silakan saudara klik. Tapi ini belum sampai. Udah sampai. Ya, sudah bisa terbaca. Ya, silakan nanti kita lihat layarnya. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Sudah masuk ya, kita refresh dulu biar kelasnya masuk di sini. Di kelas kita. Ya, siapkan emailnya, kita klik saja, nanti bisa langsung bergabung di kelas teori dan pengembangan kurikulum. Ini sudah masuk nih, Atika Putri Rizkiah, Bambang Eltisna. Yang lain ditunggu ya, biar masuk. Layarnya bisa terlihat? Ya, saya berharap kelas ini nanti saudara atau teman-teman semua tidak mengubah-ubah atau email, ya tidak mengubah-ubah email, karena biasanya minta link lagi, akhirnya akunnya banyak. Nah, jadi sekarang siapkan satu akun saja untuk bergabung di kelas kita ya, teori pengembangan kurikulum. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4 yang bergabung. 5 sudah banyak, sudah ada 7, semua kita ada 20 lebih ya, kita tunggu dulu, ada 7, kita refresh dulu. Ya,
sambil menunggu refresh, saya ingin mengirimkan tema kita ya. Jadi nanti saudara bisa belajar dengan menggunakan Google Classroom. Dan saya sekarang membuat topik baru, topik kita satu pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita kontrak perkuliahan. Nah, ini nanti saudara yang sudah masuk, silahkan klik kehadiran pada hari ini ya. Jadi karena kelas kita online, saya ingin semuanya serba online. Maka untuk presensi atau kehadiran pun saya buat di sini ya. Silakan ya, yang sudah masuk kehadiran, silahkan klik sesuai dengan keadaan saudara pada hari ini. Ya, nanti silakan saja kehadiran saudara di sini ya. Klik hadir, kemudian izin, berarti tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian jika sakit juga berarti tidak mengikuti perkuliahan. Ya, ini semua siswa. Kemudian karena kita pertemuan sekarang ini online, maka tenggatnya sesuai dengan jadwal perkuliahan saja ya. Jadi kita tenggat waktunya hari ini adalah tanggal 23. Kita mulai jam 19. Jam 19. Di jadwalnya jam 19 sampai jam berapa ya? Jam 19 dari jam berarti jam 8 sampai jam 20 kalau nggak salah, Pak. Oke ya, kita klik saja sampai jam 21.00. Nah, karena ini potong. Nah, jadi nanti saudara silakan yang sudah menjadi anggota masuk, silakan klik ya hadir setelah saya tayangkan. Nah, saya tayangkan dulu. Nah, ini kehadirannya ditemukan. Nah, sudah diterima di kelasnya? Sudah bisa dilihat? Kelasnya sudah bisa terlihat? Sudah masuk, Pak. Sudah, Pak, terlihat. Ya. Sudah, Pak, sudah masuk. Terlihat, Oke, Pak. kalau sudah terlihat nanti klik hadir ya pada hari ini. Jadi saudara secara Saya otomatis masih nilainya 100. kesulitan nih, Ustaz. Oke, yang kesulitan gimana kesulitannya? Yang pertama tadi saya sampaikan. Kode kelasnya ada, Ustaz. Oke, kalau kesulitan masuk, coba sekarang di chat yang kesulitan masuk, kan ada forum chat itu, klik emailnya, nanti saya tambahkan melalui email. Oh iya, baik, Ustaz. Ya, ya. Nah, di chat Di sini kolom ada chat ini ya, Google Meet. Ya, di sini ada chat ya, chat sini nih, saudara nih. Ya. Ya, nanti klik aja di sini nih emailnya. Nanti saya tambahkan melalui email. Kalau ditambahkan Siap. melalui email, nanti saudara klik lihat emailnya dan klik gabung. Oke ya, nanti kalaupun masih ada kesulitan untuk tidak masuk, boleh WA saya ya dengan pasca kelas B SIPA ingin masuk kelas gitu aja. Kadang-kadang kalau nggak menggunakan begitu, saya kadang kesulitan ini siapa gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan gitu aja ya. Oke, ini belum masuk ininya kelasnya. Yang lain bagaimana? Ini ada berapa teman-teman yang sudah kita refresh dulu? Pak dosen, mohon izin Pak dosen. Ya, silakan. Mohon izin, saya di grup kelasnya sudah sebetulnya. Cuma mohon ini sudah masuk atau belum ya? Belum yakin gitu Pak. Oh, Makasih. tapi sudah klik bergabung. Sudah klik bergabung ya, Bu? juga. Baik. Sudah Ibu lihat kehadiran juga layarnya, sudah. layar saya terlihat nggak sama Ibu? Layar saya terlihat nggak? Terlihat. Nah, lihat. Oke, terlihat. Ada nama Ibu nggak di sini? Abdus. Lihat, lihat. Ada? Iya, terima Ya, kasih. ya. Sudah, terima Nah, kasih. ciri-cirinya sudah ada, berarti Ibu sudah bisa membuka kelas kita. Namanya kelas teori dan pengembangan kurikulum PAI ya. Nah, ini kelas kita nih.
Ini sudah masuk ya kelas kita. Nah, oke ya. Nah, ini sudah ada yang klik hadir. Ya, Ibu yang ini sudah ada 9 yang klik hadir. Masih banyak yang belum, nanti silahkan klik kehadiran ya. Jadi kita kehadirannya melalui ini saja presensinya ya. Tidak melalui absen satu-satu seperti offline. Ya. Nah, sekarang kita tunggu dulu teman-teman, kita ada 13 yang bergabung. Yang kesulitan siapa lagi? Masih ada yang kesulitan? Saya sudah kirimkan email. Sudah ngirimkan email. Saya cek ya emailnya. Oh, chat. Oke, ini ada. Oke. Namanya Hasanuddin ya? Ya. Ya, Hasanuddin, Pak Hasanuddin. Nanti saya lihat, ini saya tambahkan ya. Tambahkan siswa melalui email. Saya undang. Nah. Ya. Nah, ini ya. Nanti Pak Hasanuddin silakan klik emailnya. Klik bergabung. Oke, tidak dapat mengundang. Langsung klik gabung, Ustaz. Bentar, ini ada masalah di emailnya, Pak. Begitu. Pak Hasanuddin gunakan email yang berbasis Gmail, Pak. Kalau ini akun belajar yang sudah Bapak miliki. Oh iya, betul. Ya. Nggak bisa. Jadi ditolak sama Google yang ini, biasanya ini ada fasilitas khusus untuk Bapak ini. Yang email Bapak ini ada yang khusus dari Kemendikbud ya. Iya, betul. Pakai email yang berbasis Gmail, Pak. Siap, Boleh, siap. Oke, kita klik dulu ya, nanti sampai dipersiapkan. Terus tadi ada lagi, mana ya? Yang emailnya Pak Hasanuddin sudah. Bu Iro sudah masuk belum? Bu Iro belum ya? Kalau belum, saya coba. Oke, sebentar. Bu Iro, ada Bu Iro? Tambahkan melalui email ya. Oke, tampaknya ini sudah bergabung Bu Iro ya? Tidak bisa diklik. Sudah bergabung ya? Maklum. Ya, ini tidak bisa Bu Iro-nya. Oke. Kita lihat chat lagi. Tunggu Pak Hasanuddin kirim email yang berbasisnya. Aduh, masih bikin dulu. Nah, mana ya? Lupa pas. Keluar. Saya buat dulu sebentar. Saya buat dulu yang berbasis email. Orang perbulan.
Nggak ada suaranya ya? Hilang kali suaranya. Enggak ada suaranya. Dosen, mohon maaf suaranya Mute tidak itu. ada. Oke, ya, sorry. Suara saya hari ini mohon maaf ini banyak gangguan. Oh Suara iya, saya terdengar suara nggak? konduktor hilang. Nah, yang ini kedengeran Pak dosen. Oh iya, Nah, sorry. Saya ulangi kalau lagi. sekarang jelas, konduktor. Oke, saya ulangi lagi. Ini teman-teman sekalian, saudara ini sekarang levelnya sudah berbeda dari S1. Masuk, kemudian di level S2. Level S2 itu level apa? Level S2 itu adalah level spesialis ya. Kalau kita lihat dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, saudara terlihat gambarnya nggak nih? Terlihat. Ya. Terlihat. Kalau saudara S1, saudara S1 itu D4 atau S1 ini geraknya profesi. Jadi ketika saudara memiliki profesi sebagai seorang pendidik atau guru, maka cukup levelnya S1. Tetapi ketika sudah level S2, maka saudara nanti dituntut menjadi seorang spesialis. Spesialis apa? Spesialis sesuai dengan bidang ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu pendidikan agama Islam. Jadi saudara diminta untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan khususnya dalam mata kuliah pendidikan dalam rumpun ilmu pendidikan agama Islam, baik di sekolah, madrasah, pesantren ataupun lembaga-lembaga lainnya ya, karena spesialis itu orang yang memiliki kekhususan ilmu pengetahuan. Nah, oke ya, itu yang harus saudara pahami. Ketika saudara nanti berada di S2, maka level saudara adalah level spesialis. Nah, karena itu ilmu yang saudara geluti itu tidak harus dikonsumsi oleh saudara, tetapi harus dipublikasikan. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk mempublikasikan ilmu. Nah, karena itu pada mata kuliah ini saya berharap ada pemikiran-pemikiran saudara yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita terkait dengan teori dan kurikulum dan pengembangan pendidikan agama Islam. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester ya yang harus kita selesaikan dalam perkuliahan ini. Nah, kita ini sebenarnya ada 16 kali pertemuan ya. Ya, atau mungkin layar saya terlihat tidak nih? Terlihat. Layarnya Pak. terlihat. Nah, Terlihat. nanti saya ngomong panjang-panjang seperti tadi. Ya. Nah, ini ada tema yang harus kita selesaikan. Pertama adalah kaitan dengan mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum PAI. Tema yang pertama adalah landasan filosofis, psikologis, sosialis, dan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ini tema yang pertama. Nah, pada tema ini nanti kita membahas tentang filosofis dalam pengembangan kurikulum itu apa itu kurikulum, mengapa kurikulum itu berubah, apa yang melandasi perubahan dalam kurikulum, bagaimana dengan kurikulum pendidikan agama Islam, apakah kurikulum pendidikan agama Islam itu statis atau dinamis, bagaimana misalkan pada saat ini berkembang kurikulum pendidikan yang berorientasi pada moderasi beragama berdasarkan KMA, Keputusan Menteri Agama. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang harus dikaji. Nah, maka nanti yang saya ingin membagi ya teman-teman pada tema ini. Karena kita jumlahnya ada 20, sementara tema kita 15, maka nanti ada yang satu tema satu orang, dan ada yang satu tema itu 2 orang. Jadi kalau saya diskusi di sini masuknya siapa-siapa, maka kita akan kesulitan. Karena itu nanti izinkan ya saya untuk membagi saudara untuk
aktif dalam tema-tema ini. Nah, yang kedua tentang pendekatan prinsip model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Bagaimana kita melakukan pendekatan, apa prinsip-prinsip dan model pengembangan kurikulum agama Islam. Itu harus ada ide dari saudara tentang tema ini ya, pendekatan, prinsip, model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah desain dan organisasi kurikulum pendidikan agama Islam. Bagaimana kita mendesain dan mengorganisasikan kurikulum pendidikan agama Islam dalam konteks saat ini ya. Sebagaimana kita pahami dalam pendidikan agama Islam itu perkembangannya sudah cukup panjang ya. Sejak lahirnya Islam sampai dengan saat ini tentunya desain, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu juga harus menyesuaikan dengan konteks zamannya. Yang keempat, kita membahas tentang tujuan, kompetensi, dan indikator pencapaian kurikulum. Nah, ini kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian yang kelima, materi, sumber, dan bahan pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi ini tema utama ya. Nanti ketika ada tema ini, saudara bisa menentukan tema yang spesifik, judul yang spesifik, tapi tidak jauh dari tema yang sudah ada. Misalkan materi, sumber, dan bahan pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam disederhanakan menjadi pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam di mana, bisa di sekolah apa, atau di lembaga apa, atau kekhasan di mana. Kemudian yang keenam, itu ada metode, strategi, dan teknik pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam. Apakah metode, strategi, dan teknik pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam itu sama dengan pembelajaran yang lain atau beda? Kalau sama, apa? Kalau beda, apa? Nah, itu juga dibahas dalam tema yang keenam. Yang ketujuh, ada media, alat, dan sarana pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kemudian tema yang kedelapan, ada penilaian hasil belajar kurikulum pendidikan agama Islam. Ini tema utamanya. Kemudian yang kesembilan, ada evaluasi dan revisi kurikulum pendidikan agama Islam. Mengapa kurikulum harus dievaluasi dan apa itu makna dari evaluasi dan revisi kurikulum. Nah, kemudian yang ke-10 ada inovasi dan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam. Bagaimana kita melakukan inovasi dan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam pada saat ini ya. Kemudian yang ke-11 itu ada kurikulum berbasis KBK dalam pendidikan agama Islam. Ini kayaknya sudah tidak cocok ya. Ini kita hapus saja. Jadi dua ini. Nah, jadi ada berapa tuh? 13 tema ya. Yang 11 itu kurikulum 2013 dalam pendidikan agama Islam. Nanti bisa mengerucut pada judul yang khas ya. Kurikulum 2013 ini sekarang masih ada yang gunakan atau kita ganti saja kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang ke-12 ini ada kurikulum berbasis karakter dalam pendidikan agama Islam. Dan yang ke-13 ada kurikulum berbasis multikultural dalam pendidikan agama Islam. Jadi kita kerucutkan ada 13 tema yang saudara lakukan ya, mengerjakan. Nah, kemudian apa kemudian yang harus yang nanti setelah ada pembagian kelompok ya, maka saudara menulis tema-tema tentang ini, tapi menulisnya bukan dalam bentuk makalah ya, tapi menulisnya dalam bentuk apa? Menulis dalam bentuk jurnal ya, sesuai. Nah, nanti saudara bisa tanyakan ya, sesuai dengan template jurnal. Nah, ini. Nah, nanti kemudian ada di kelas kita ini ada yang namanya UTS ya, atau ujian tengah semester. UTS itu UTS sudah berbentuk draft jurnal ya. Kemudian UAS-nya sudah submit
jurnal. Nah ini, karena saudara sudah masuk pada level spesialis, maka paling tidak pada saat ini saudara sudah memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal yang saudara pahami dalam proses pembelajaran. Nah, ini ya tema-tema ini nanti akan saya kirim di Google Classroom. Nah, untuk pembagiannya nanti izinkan saya untuk membagi berdasarkan presensi yang sudah saya sebutkan tadi ada di saya. Nah, terkait dengan hal ini ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan oleh saudara sekalian. Silakan. Pak. Ya, silakan. Itu kan nanti saya mau nanya nih, Pak. Ya, silakan. Kan yang tugas yang Bapak bagiin yang buat per kelompok itu dibuatnya pakai jurnal. Nah, ya. Nanti kita presentasinya tetap pakai PowerPoint apa nggak usah? Oke, jadi gini. Jurnal itu adalah tulisan itu adalah karya saudara. Nah, presentasinya ketika saudara presentasinya dengan presentasi yang file PowerPoint itu presentasi ya, file PPT. Ya, tetap presentasinya dengan file PPT itu, namun tulisan saudara harus sudah dalam kondisi jurnal. Nah, kemudian dalam bentuk jurnal. Nah, kemudian apa makna dari presentasi itu? Presentasi itu maknanya nanti kita saling berbagi, mungkin ada hal-hal yang pembaruan masukan dari teman-teman untuk memperbaiki dalam bentuk jurnal itu, ya. Jadi apa sih manfaat kalau kita menemukan sesuatu, kita simpan, maka manfaatnya hanya untuk kita saja. Orang lain tidak tahu. Tapi kalau kita sebarkan informasi yang kita temukan itu di dalam jurnal, maka orang-orang yang memiliki keilmuan serumpun dengan kita, mereka bisa membaca dan tulisan saudara bisa jadikan referensi. Dan itu berarti kita menjadi bagian dari komunitas ilmu pengetahuan. Mungkin gitu ya, Nur Komariah. Ada lagi rekan-rekan yang ditanyakan? Ya. Saya melihat saudara ini masih bingung, tapi bingungnya saudara itu saya sangat senang gitu. Kenapa? Ya karena saudara berpikir untuk berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, karena itu saya ingin mengajak saudara masuk ke dalam bagian dari jurnal ilmiah terkait dengan tema-tema yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ya, bagaimana caranya? Saudara sekarang bisa mencari, atau mungkin kita nanti akan bahas dalam perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Nah, bisa saja perkuliahan-perkuliahan selanjutnya ini, saya tidak hanya memindah, kalau sekarang ini kan modelnya begini, kita ini memindahkan kelas offline dalam virtual ini. Sebenarnya kelas online itu bentuknya lebih baik pada sesi. Ya, misalkan sesi ini waktunya dari hari sekarang ini? Hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi saudara isi presensi bisa dari hari Senin sampai hari Sabtu karena saya bisa men-setting ya jadwalnya. Jadi saudara kelas itu adalah masuk kelas bisa kapan saja. Karena di kelas itu nanti ada referensi, ada file-file yang bisa kita dapatkan. Nah, oke, mungkin ada lagi rekan-rekan yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Bambang. Perihal untuk waktu itu sendiri, satu, apakah ini sudah baku ditentukan setiap hari Senin, apa memang nanti kondisional? Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, perihal jurnal itu sendiri, ketika memang kita cukup dengan jurnal saja, tidak dengan bentuk PPT ketika persentase, apakah itu diperbolehkan langsung kita kirim tugas ataupun kirim jurnalnya itu langsung di-share, atau apa memang harus ada dua ketentuan? Persentase dengan menggunakan PPT ataupun tugas khususnya, yaitu jurnalnya secara pribadi ataupun via email. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya begini, kalau dulu perkuliahan itu kita membuat makalah,
kita copy makalahnya, dibagikan ke teman-temannya, kemudian kita presentasi. Hari ini dunia sudah berubah, ya. Jadi kita perkuliahan ini adalah bisa menggunakan tanpa kertas, paperless. Kita membuat file, di mana file itu bisa kita bagi dengan teman-teman. Nah, terkait pertanyaan tadi, ketika jurnal itu dengan tema-tema nanti yang diberikan itu adalah tugas sekaligus analisis saudara terhadap kondisi dan keadaan sesuai dengan tema yang tadi disampaikan. Nah, kemudian saudara menulis itu berdasarkan atas template jurnal. Karena itu sebelum kita menulis jurnal, maka harus kita melihat jurnal apa yang kita tuju, ya. Di Sirajul Falah ini ada 4 jurnal. Boleh misalkan dituju, atau mungkin di luar banyak jurnal. Nanti kita bisa ajarkan bagaimana teknis cara mencari jurnalnya. Ada Sinta, ada Google Scholar, ada Morarep, ada Morabase, itu Kementerian Agama punya, ya. Nah, nanti dari situ ada template-templatenya, kemudian kita tulis sesuai dengan template jurnal itu. Nah, setelah kita tulis, kemudian kita saring lagi. Kita saring lagi yang kemudian nanti saudara tampilkan dalam presentasi perkuliahan. Nah, jadi presentasi perkuliahan itu adalah intisari dari apa yang tulisan saudara dalam jurnal. Karena itu ketika jurnal belum lengkap, abstrak mungkin belum bisa ditulis, ya. Nah, karena itu ini harus menjadi bagian dari menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan dalam pendidikan Islam. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah jurnal juga atau presentasi juga, itu 2. Yang pertama, model dalam bentuk jurnal itu draft jurnal, ya. Draft jurnal itu harus dilakukan. Setelah di draft jurnal itu, kemudian presentasinya saudara bisa sarikan dalam bentuk presentasi. Dan mempresentasikan itu jangan terlalu banyak filenya. Bisa 5 atau maksimal 6 atau 10 slide, ya. 10 lah maksimal 10 slide, jangan terlalu banyak. Karena kita akan fokus pada bahasan-bahasan yang kita pelajari, ya. Oke, terkait dengan teori kurikulum, itu kan hanya sifatnya kognitif, pengetahuan yang saudara baca, dan itu untuk pengetahuan, sekarang itu bisa mudah dicari, ya. Tetapi untuk aplikasinya ini yang akan sulit kita kita pahami, karena itu mungkin proses harus dilakukan dalam proses pembelajaran ini. Itu mungkin Pak Bambang, ya. Mohon siapa? Ya, ada lagi yang lain? Pertanyaannya? Mohon izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Ibu Rahmawati. Ya, terkait jurnal, kan memang jurnal itu kan tentu disesuaikan tema kita. Terus jurnalnya itu tadi kan jurnalnya ke yang mana, tentu template-nya kita mengikuti template yang ada di jurnal tersebut gitu, ya. Ingin saya tanyakan Pak, gini, kan tadi ada banyak tema tuh sesuai dengan jumlah pertemuan kita disesuaikan. Terus jumlah mahasiswa dibagi dengan tema itu, dapatnya berapa gitu satu kelompok itu. Nah, ini Pak, kalau misalnya gini, kan memang membuat jurnal itu ya lumayan, ya. Memang kalau pada tahap draft tentu ya masih sederhana atau belum lengkap gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kalau mungkin kalau misalnya kelompoknya agak sedikit di akhir, tentu ya ada waktu yang lumayan gitu, ya, di tengah atau di akhir. Tapi pada saat yang di awal itu, misalnya di pertemuan ketiga, nah itu tentu saya rasa draft jurnalnya ya itu belum maksimal itu, karena dari segi waktu itu. Terima kasih. Oke. Saya paham, ya, Ibu Rahmawati. Jadi begini. Dulu yang seadanya. Ya, jadi saudara jangan terlalu takut dulu, jangan terlalu khawatir dulu, berproses saja. Karena memang berproses begini. Kalau dulu ketika kita nih, misalkan saya S2 itu tidak ada kewajiban untuk menulis di jurnal. Ketika S3 itu baru, ketika saya lulus itu baru ada kebijakan
kebijakan bahwa setiap disertasi itu harus sudah dipublish dalam bentuk jurnal. Nah, sekarang itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dalam menyelesaikan perkuliahan di level S1, S2 dan S3. Dan Kementerian Agama sudah memiliki peraturan tentang publikasi di jurnal. Nah, karena itu saya ingin membawa teman-teman sekalian ini mulai belajar ya, karena kan S2 ini singkat sebenarnya. Kalau S1 itu bisa 8 semester ya selesai. S2 kalau mau ngebut ya bisa 2 tahun atau 1,5 tahun bisa selesai. Tetapi ilmunya itu jangan instan. Artinya dari sekarang ini saya ingin saudara bisa memahami. Yang pertama adalah kita ini bagian dari orang yang cendekia, ulama yang terkait dengan ilmu, terutama ilmu pendidikan agama Islam. Nah, karena itu ketika saudara ingin publish di sebuah jurnal, maka yang pertama dicari adalah jurnal itu selingkungnya adalah kajiannya tentang pendidikan agama Islam. Nah, itu yang kita dicari. Bagaimana cara mencari jurnal? Mungkin tidak saya jelaskan saat ini. Anda bisa searching, bisa cari-cari dulu bagaimana caranya. Dan kemudian juga saudara bisa nanti memahami bagaimana cara menulis jurnal itu dengan model-model gaya penulisan. Saudara bisa nanti, mungkin kalau ada waktu kita belajar bagaimana menggunakan Word untuk referensi, atau menggunakan Mendeley atau Zotero untuk menggunakan referensi, atau kita bagaimana mencari Google Scholar untuk menggunakan referensi. Maka sekarang saudara tadi ada yang sudah menggunakan akun sekolah, itu alangkah baiknya saudara membuat akun di Google Scholar, sehingga nanti saudara bisa mampu menuliskan karya-karya saudara di situ. Dan jangan lupa saudara pun ketika menulis itu harus mensitasi tulisan-tulisan dosen. Ya, di sini ada Pak Dr. Zainal, ada saya, ada teman-teman yang lain. Itu kalau dicari Google Scholar, mereka punya akun. Dan mereka sudah banyak-banyak tulisannya. Nah, karena banyak tulisan itu, saudara bisa mengutip tulisan dosen-dosen itu untuk dijadikan referensi dalam karya-karya saudara. Nah, jadi kita itu. Kemudian, jadi di awal itu kenapa draft? Draft itu akan selesai nanti pada saat UTS ya. Jadi sampai sekarang dengan UTS itu sifatnya draft. Kenapa? Dari situ saya akan UTS itu jujur aja saya sudah sampaikan soalnya draft jurnal. Dari draft itu nanti akan saya uji Turnitin satu-satu. Uji kesamaan. Toleransinya adalah yang diperbolehkan itu 30% atau 25% itu udah hebat ya yang boleh. Tapi kalau misalkan menconteknya lebih dari katakanlah 70%, itu harus direvisi terus. Nah, terus bagaimana? Yang penting saudara bisa memahami. Jadi sambil kita memahami tema-tema dalam perkuliahan ini, saudara juga mampu memahami bagaimana mempublikasikan jurnal, sehingga salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang harus kita masuk di dalamnya. Nah, dulu yang namanya mahasiswa itu disebut mahasiswa yang bagus itu kalau kita ke kosnya, kalau kita ke rumahnya berjejer buku-buku. Nah, sekarang buku-buku itu sudah berubah menjadi e-book. Jadi bisa saja di mahasiswa itu nggak punya buku, tapi di laptopnya ada buku, di handphonenya sudah ada buku, karena sudah berbentuk digital. Nah, situlah yang mungkin saudara alami ketika saat ini dan yang akan datang. Nah, dan itu kita harus sudah siap dengan hal tersebut. Nah, sudah tersiap, maka di sini dilatih untuk kesiapan hal tersebut. Jadi yang ditanyakan Ibu Rahmawati, tenang saja, jangan terlalu khawatir. Jadi kita kan ada persiapan ya dengan beberapa pertemuan sampai UTS itu dalam bentuk jurnal. Setelah UTS saya kembalikan, tolong direvisi. Saya pun mengoreksinya tidak dengan manual, tapi menggunakan aplikasi yang secara langsung akan terdeteksi, saudara nyonteknya berapa persen itu akan terdeteksi. Kemudian saudara perbaiki lagi. Kenapa? Karena memang yang disebut dengan pengetahuan itu kan hanya 3, dari tesis, sintesis, antitesis. Jadi penelitian yang kita lakukan itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah menguatkan penelitian yang sudah ada, menolak penelitian yang sudah ada, atau meneruskan penelitian yang sudah ada. Itu saja.
Ya, jadi ilmu itu berkembang karena tesis, sintesis, dan antitesis. Nah, itu saja ya. Jadi teman-teman sekalian jangan terlalu khawatir, nanti kita jadikan forum kita ini bagian dari forum ilmiah ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan teman-teman sekalian? Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Ibu Ramal. Jadi saya membuka, silahkan ya kalian, kalaupun teman-teman semua ada hal yang ingin tanyakan, silahkan saja WA kapan saja, boleh siang, sore, malam, pagi ya. Tapi jawabnya terserah saya ya. Siap, Pak dosen. Ya, saya di sini apa namanya, kebetulan gini ya. Saya memiliki inspirasi begini teman-teman sekalian ya. Hari Senin kemarin itu saya dengan Pak Ketua itu diundang oleh Google Indonesia, Dugi ya, di sekitaran Senayan itu. Di situ saya terinspirasi bahwa kelas pada saat ini kan berbentuk ruangan kelas dan segala macamnya. Bisa saja 5 atau 10 tahun yang akan datang, ruang-ruang kelasnya sudah tidak ada, digantikan dengan kelas-kelas virtual. Dan itu sudah disiapkan dari sekarang itu. Ya, jadi sekarang itu luar biasa perkembangan teknologi itu. Maka kan kalau pertemuan seperti ini sebenarnya menurut saya ya tidak lebih dari kita menggunakan ruang kelas itu yang tadinya kita kumpul sama-sama menjadi ruang virtual. Tapi proses pembelajaran online itu harusnya berbentuk sesi. Di situ saya sampaikan materi segala macam ya. Dan mungkin pertemuan kali ini pun saya coba rekam, dan nanti saudara kalaupun mau melihat silakan bisa melihat rekamannya itu, dan nanti akan saya siapkan di kelas yang Google Classroom itu ya. Jadi perkembangannya sudah luar biasa. Maka seorang pendidik itu kalau hanya transfer of knowledge, hanya memindahkan pengetahuan, maka dia sudah tergantikan dengan Bing, dengan Google, dengan Yahoo dan lain-lainnya. Tetapi kalau transfer of value, nilai-nilai itu nggak bisa digantikan. Robot yang ada sekarang itu belum bisa perasaan itu dia nggak memiliki. Hanya manusia itu memiliki. Maka apa ya yang harus kita lakukan saat ini? Nah, paling tidak di kelas-kelas Google itu ya, proses pembelajarannya seperti ada di salah satu sekolah di Depok itu menjadikan sampel oleh Google itu, mereka satu siswa itu satu laptop, satu Chromebook bahasanya. Nah, di mana satu siswa itu ketika pembelajaran itu mereka diberikan referensi yang begitu banyak, sehingga di kelas itu mereka diskusi, dan itu hidup ya. Tidak seperti yang kondisi kita yang ketika masuk kelas itu keluar, kemudian luar biasa energi yang dikeluarkan, nah setelah itu nggak dapat apa-apa. Nah, ini sudah ada proses pembelajaran yang berubah. Saya pikir dalam waktu dekat ini akan ada proses pembelajaran yang berubah. Nah, dan itu kita harus siap ya. Dan kita ini harus mampu menemukan dan memberikan solusi kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita terkait dengan penelitian atau hal-hal baru yang kita lakukan. Oke ya, mungkin ada lagi teman-teman sekalian? Oke ya, jadi kalau online seperti ini sebenarnya 30 menit itu udah maksimal. 30 menit ke sana itu layar sudah ditutup, ada yang ke warung, ada yang kemana, susah juga. Maka mungkin sekali-sekali juga kita ketemuan offline ya, tapi nanti akan ada materi-materi tambahan yang menyertakan tema-tema kita kali ini. Oke, mungkin rekan-rekan semua, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak Dede Sulaiman, silakan. Kalau ditanyakan. Ya, Pak Dokter, ini paling ya silakan. Kalau secara pribadi saya paling sulit nanti ya, kalaupun kita harus buat jurnal dan kita mempresentasikan ke ke teman-teman juga nanti via PowerPoint, ya paling nanti kita kalau secara pribadi saya kesulitan ya, emang rada kurang paham juga sama teknologi ini kayak gitu. Ya nanti bisa dibantu masalah itunya juga sih Pak. Selain kita cara buat jurnal aja masih liar ini, ngagugulung sapi nah unggul ya mah. Oke ya, sebenarnya begini Pak, orang-orang yang di pesantren itu orang hebat ya, tapi dia berada dalam kotak. Nah, karena itu kita harus membuka
apa yang teman-teman yang di pesantren itu pahami, dunia luar juga harus tahu. Dunia Sapina juga harus dijurnalkan, bisa tahu. Jadi sebenarnya gini, apa sih yang sulit dari kita? Enggak ada yang sulit. Contoh gini, saya sekarang ingin begini Pak ya. Coba saya tampilkan sederhana aja, sedikit saja ya. Apa sih tema kita itu? Kita bisa mencari di Google Scholar. Misalkan, oke, layar saya terlihat tidak? Lihat Pak. Terlihat ya? Terlihat Pak. Oke, saudara punya tema apa? Sekarang kita tinggal cari aja di Google Scholar. Nah, klik aja Google Scholar. Ini salah satu yang paling umum ya. Nah, Google Scholar. Nah, kita klik begini. Sekarang itu referensi sudah berubah. Dari dulu itu referensinya buku-buku. Kalau sekarang referensinya sudah jurnal. Nah, klik aja Google Scholar. Nah, kalau saya memang sudah punya akun ya di Google Scholar. Coba tadi Bapak bilang Safinah ya. Kitab Safinah. Sekarang kita klik aja misalkan. Penelitian tentang kitab Safinah ada nggak? Kitab Safinah. Kita klik aja. Nah, ini kan banyak sekali teman-teman yang sudah menulis di jurnal itu ya tentang pengajaran kitab-kitab fikih pesantren. Ini model-modelnya di jurnal. Banyak sekali di sini tuh ya. Penafsiran mati syahid menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid. Ini kan banyak sekali. Nah, sekarang kita ingin menuju ke jurnal ini. Misalkan kita klik satu jurnal sini. Kita lihat kemana nih jurnal nih. Ini contohnya sembarang aja. Bisa terbuka enggak? Nah, berarti ini adalah, nah ini namanya di University Malaya, di Malaysia ini. Ini usaha, judulnya Usaha Dakwah Nuruddin Ar-Raniri menentang kesesatan kaum wujudiyah dalam kitab. Ini salah satu judulnya. Ya, misalkan di sini kita mau menulis di sini. Nah, ini harus kita melihat isunya di sini bukan pendidikan Islam tapi pemikiran Islam. Nah, lebih mudahnya beginilah. Ya, kita ini kemudian di Google Scholar ini memuat beragam penelitian terkait dengan apa yang kita cari. Misalkan kita tulis aja misalkan teori pendidikan Islam. Nah, ini kan banyak sekali tuh. Dari Win, Antasari, ada Hidayah dan seterusnya. Teori-teori pendidikan Al-Quran ini jadi jurnal. Ini jadi jurnal teori-teori pendidikan dalam Islam, pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam, ya. Nah, bagaimana jurnal ini bisa kita jadikan referensi ketika menulis, tapi harus mencantumkan jurnal tersebut. Nah, ini salah satunya, ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman ini untuk mampu membuka pemahaman terkait dengan dunia ilmiah yang ada saat ini. Nanti mungkin pertemuan yang akan datang bisa kita bahas bagaimana kita mencari referensi, ataupun mungkin kita akan saya menyarankan saudara paham ya memiliki namanya aplikasi Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu kita memudahkan untuk menulis. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau sekarang bingung nggak apa-apa, karena baru pertemuan pertama. Biarkan aja bingung nggak apa-apa. Kalau saudara senang-senang aja kan berarti nggak ada pemikiran. Nah, silakan bingung nggak apa-apa. Saudara bingung saya berhasil. Pak Dokter, ya. Saya boleh tanya lagi Pak? Ya silakan Bu. Ya, soalnya kan maksudnya saya kalau buat tugas, ini artikel buat dimasukkan ke jurnal. Kalau belum maunya seperti apa sih kan tentu nanti nggak jalan gitu kan. Nah, itu bentuk artikelnya itu kan menyesuaikan tuh. Misalnya jenisnya itu berdasarkan artikel literatur dari literatur atau bebas gitu Pak. Kalau saya pribadi mungkin karena ada keterbatasan lain, bagaimana kalau misalnya ini ya jurnalnya itu dari artikelnya itu dari literatur gitu Pak. Jadi dibuat satu artikel lagi.
Oh, Jadi enggak, dari literatur Hah? dibuat satu artikel lagi. Oh enggak. Yang saya maksudkan begini, Bu. Kalau gini nih, kita ini menulis jurnal itu sekarang itu model menulis tidak seperti masa lalu yang harus menggunakan model-model ini. Menulis pada saat ini itu ada ratusan model menulis. Dan itu juga harus dipahami oleh mahasiswa. Mudahnya begini, saya ingin contohkan begini. Kita punya rumah jurnal, enggak terlihat layar saya ya, sorry. Sebentar, biar paham. Nah, kita punya misalkan rumah jurnal Sisipa di Sirojul Falah Bogor. Nah, kita lihat ya. Nah, ini Sirojul Falah punya jurnal. Nah, ini Edusifa, ada Dakwatus Sifa, ada Khidmatus Sifa. Nah, Edusifa ini sekarang sudah Sinta, dia sudah ada sertifikatnya, ya. Artinya jurnal ini, jurnal Edusifa ini boleh dijadikan tujuan kita setelah menulis artikel. Atau Dakwatus Sifa, boleh Dakwatus Sifa ini juga bagian dari rumah jurnal dari Sisipa. Nah, agar kita bisa menulis di sini, modelnya seperti apa? Kita lihat jurnal template-nya. Nah, jurnal template-nya. Ini kita lihat, berarti di sini kita diberikan link untuk membuka template jurnalnya. Kita klik template jurnalnya. Nah, berarti model penulisan artikel yang kita siapkan adalah seperti ini modelnya, template-nya. Coba kita buka dulu. Nih, nggak terbuka nih. Masih lama. Nah, sebentar ya. Nggak usah serius-serius, Bu. Bari ngopi nggak apa-apa. Ya. Asal jangan ditinggal aja laptop. Nah, ini artikel template Sisipa. Jadi saudara, teman-teman sekalian, ketika ingin mempresentasikan dan ingin mengirim di sini, maka model penulisannya ya seperti ini. Berdasarkan seperti ini tulisannya, template jurnal. Nah, ya, template jurnal. Ini kan pakai bahasa Inggris, tapi boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, maksud saya begitu. Jadi ketika menulis draftnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan jurnal yang lain? Ya silahkan nanti di OJS namanya ada online jurnal system itu. Ya, ini jurnal online jurnal system itu kita bisa melihat modelnya seperti apa. Kita kunjungi, misalkan kita klik gambarnya ini, dia terbuka nggak Edusifanya. Nah, di sini kan ada tuh editor tim, siapa editornya, reviewernya siapa, fokus and scope-nya bidang apa, author guiding cara menulis bagaimana, submission-nya bagaimana. Nah, kemudian tadi download template-nya sudah kita language-nya boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab, publication etika publikasinya. Ini ada di sini. Nanti kalau kita ingin mau mengirimkan jurnal kemana, ya maka di sini ada author guidance, ada editor team. Kita lihat editor timnya siapa. Nah, ini kan ada saya di sini, ya, ada macam-macam. Nanti saudara pelajari ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengirim jurnalnya. Jadi bagaimana cara menulisnya sesuai dengan template-nya. Setiap OJS adalah online jurnal seperti ini memiliki template. Dan kita menulisnya sesuai dengan template jurnal ini. Nah, gitu maksud saya. Kira-kira bagaimana, Bu? Terima kasih Pak Dokter penjelasannya. Tapi yang saya tanyakan terkait kan jurnal artikel itu kan bisa dari penelitian misalnya, jenisnya dari penelitian, atau misalnya kita sendiri kan hasil penelitian dari yang kita melakukan, atau misalnya dari literatur review dari artikel-artikel orang yang di jurnal itu, terus kita jadikan literatur review. Nah itu maksudnya apakah ya dibebasan gitu dari segi bukan berdasarkan template-nya, tapi pengambilan untuk dimasukkan ke artikelnya itu. Oh iya. Nah, maka untuk menjadikan rujukan dia dalam artikel itu sekarang sudah pakai sistem. Makanya Ibu sudah paham belum cara menggunakan Mendeley?
atau Zotero. Sudah ya? Nah, kalau sudah hebat. Itu sudah modal awal itu untuk bisa menjadikan reference manager. Nah, menurut saya itu sudah bagus. Saya pikir Ibu sudah paham ya terkait dengan bagaimana memilih jurnal. Nanti tinggal berbagi dengan teman-teman. Yang penting punya ide. Karena saya berharap kita ini bagian dari dunia ilmiah atau pengetahuan, sehingga kita nanti terlibat di dalamnya, di dalam bagaimana mengembangkan pengetahuan yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Nah, saya pikir teman-teman juga pasti nanti ke depan akan paham, dan kemudian tema-tema yang tadi yang saya sampaikan itu nanti akan saya share, dan itu tema itu silahkan diubah sesuai dengan kemauan saudara, tapi tidak terlalu jauh dari tema yang sudah diberikan. Difokuskan dalam satu tema. Karena memang jurnal itu adalah hasil penelitian, dan karena itu dengan penelitian ini kan ada dua, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Dan kalau kita lihat dari tema-tema tadi lebih cenderung pada kualitatif, bukan kuantitatif. Karena kualitatif, maka saudara diminta untuk memiliki referensi yang memadai, referensi yang baik, referensi yang akurat untuk disertakan dalam tulisan tersebut. Nah, itu maksud saya, Bu ya. Mudah-mudahan sih bisa paham, tapi nggak paham juga nggak apa-apa. Ya, nanti kita seiringnya berjalan waktu kita akan ada dialog untuk bisa memahami ini. Oke, gitu Bu ya. Saya juga terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah memahami? Liur. Oke ya. Kalau sudah memahami, menurut saya, Insya Allah Bapak. Ya, Insya kita Allah. belajar ya. Jadi tidak ada hasil yang instan dalam proses belajar, itu berproses. Maka belajar itu adalah orientasi pada proses. Nah, ketika nanti saudara diarahkan untuk bisa menulis jurnal, saya pikir nanti juga saudara bisa menulis buku ya ber-ISBN dan lain-lain segala macamnya ya. Dan itu menjadi rating tersendiri bagi saudara. Karena itu saya anjurkan teman-teman mulai sekarang memiliki akun di Google Scholar. Nanti ketika punya tulisan-tulisan bisa dilihat oleh orang-orang lain. Itu saja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini, pada malam hari ini. Saya ingin kepada rekan-rekan untuk membuka kamera. Saya ingin screenshot ya. Saya ingin foto biar kita ini berkesan gitu ya. Perkuliahan pertama kita ya. Ya, jadi perkuliahan pertama ini mungkin nanti modelnya ya kita sesuaikan dulu, mudah-mudahan tidak berubah. Kita mulai nanti 18.45 ya. Oke ya, saya coba screenshot layarnya 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang baik. Selebihnya nanti bisa kita dialogkan di forum kelas atau boleh WA ke saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan subhanallahumma Terima kasih. asyhadu alla ilaha illa anta Bersama lupa foto. izin pamit duluan, izin pamit duluan ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Bapak Ibu. sama-sama. Terima kasih. Izin pamit juga. Ya.